Pemirsa, lagi-lagi fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin terungkap ke publik. Temuan Ombudsman Republik Indonesia, sejumlah fasilitas wah masih ditemukan di Lapas Khusus Napi kasus korupsi. Mengapa Kementerian Hukum dan HAM tak kunjung berbenah? Kita akan membahasnya bersama peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yunto. Bung Emerson, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Apakah Anda masih terkejut begitu dengan fasilitas mewah yang lagi-lagi ditemukan di Lapas Sukamiskin? Padahal belum lama kita mendengar adanya kasus tertangkap operasi tangkap tangan gitu yang dilakukan oleh KPK yang kemudian ada kalapasnya kemudian yang terjerat dalam kasus tersebut. Ya, antara terkejut tidak terkejut ya. Terkejut karena setelah ada OTT kan harusnya ada pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau jajaran Dirjen Pas atau Kalapas Sukamiskin. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan artinya karena apa? Memang lagi-lagi ditemukan fasilitas mewah. Fasilitas mewah buat koruptor tidak membuat ini menjadi jera gitu ya. Kemudian yang kita lihat ada diskriminatif kan yang kita lihat baik di penjaranya sendiri di Sukamiskin maupun juga kita bandingkan dengan penjara-penjara yang lain. Bayangkan misalnya kalau di Sukamiskin kan Pak Setia Novanto satu sel satu orang. Di penjara-penjara yang lain over capacity ya. Jadi satu sel bisa satu lusin atau bahkan lebih. Nah, ini yang juga kita persoalkan, mekanisme pengawasan artinya tidak berjalan dengan baik. Fungsi penggantian proses penggantian dari kalapas yang lama ke kalapas baru itu tidak membuat perubahan yang signifikan. Artinya apa? Ada kegagalan dari Dirjen Pas bahkan Kementerian Hukum dan HAM. Ini Pak Menteri ini kecolongan yang kesekian kali. Tidak hanya di kasus Kalapas Sukamiskin, di beberapa kasus narkoba, kemudian juga beberapa kasus-kasus lain di rutan, itu kan banyak temuan-temuan tuh soal jual beli sel mewah, kemudian peredaran narkoba yang begitu marak, yang kemudian ini nggak bisa dikatakan hanya kecolongan sekali saja, tapi ini berulang-ulang. Dan kemudian ini tidak hanya bicara soal Dirjen Pas dan Kementerian Hukum HAM, ini akan merujuk kepada ini kan di bawah era Presiden Jokowi. Jadi pertanggungjawabannya itu harus sampai dengan ke level menteri begitu. Harusnya begitu. Kan kalau menterinya punya cukup malu gitu ya, dia harusnya mundur. Karena setelah dari Sukamiskin OTT KPK muncul dari Ombudsman.